Permisi, Bu. Iya, selamat sore. Silakan duduk, Mbak. Iya. Mbak dari mana nih? Saya dari pulang kantor sih, Bu, ini, Bu. Jadi, kalau boleh saya tahu, biar kita ngobrol lebih enak ya. Nama Mbak siapa ya? Ibu bisa panggil Mada aja, Bu. Mbak Mada datang ke sini itu atas rekomendasi dari teman Mbak Mada atau memang sebelumnya Mbak Mada memang sudah ada rencana untuk ke sini? Saya memang sudah ada rencana ke sini sih, Bu, karena saya mau cerita banyak gitu, Bu. Iya. Nah, jadi sebelum mulai ceritanya itu saya ingatkan dulu ya Mbak Mada untuk cerita. Mbak Mada jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan Mbak Mada itu, karena di sini itu cukup saya dan Mbak Mada aja yang tahu, dan saya tidak akan membeberkan rahasia Mbak Mada kemana-mana. Iya. Jadi Mbak Mada boleh langsung bercerita apa yang Mbak Mada rasakan hari ini. Oke, Bu. Saya sekarang mau cerita banyak ya, Bu ya. Jadi saya ini merasa stres, merasa tertekan gitu, Bu, di pekerjaan saya, Bu. Merasa cemas gitu. Iya, saya mengerti. Kalau boleh, saya bisa Mbak Mada menceritakan lebih detail tentang permasalahan yang Mbak Mada alami. Jadi saya tuh merasa selalu cemas karena saya tuh selalu kepikiran ini deadline nggak akan bisa, pekerjaan yang dikasihkan ke saya tuh saya merasa tidak akan terselesaikan di saya gitu loh, Bu. Jadi saya mengerti ya Mbak Mada apa yang Mbak Mada rasakan. Biasanya ketika Mbak Mada itu merasa cemas, itu biasanya Mbak Mada akan memikirkan apa? Saya sebenarnya cuma memikirkan, jadi ini pekerjaan pasti selesai dan ini pasti saya mendapatkan pujian dari bos saya, seperti itu sih, Bu. Iya, jadi saya mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi ketika Mbak Mada merasa cemas, itu biasanya Mbak Mada memikirkan apa? Saya tuh pasti berpikir pekerjaan ini tidak akan selesai di saya dan pasti saya mengecewakan bos saya, mengecewakan teman-teman yang satu divisi dengan saya, seperti itu, Bu. Ya, jadi pasti pikiran itu sangat berat ya dan mengganggu keseharian Mbak Mada di kantor. Tapi coba kita lihat ya, menurut Mbak Mada di sini, seberapa sering sih Mbak Mada itu menyelesaikan tugas-tugas dari bos Mbak Mada itu sesuai dengan deadline yang diberikan? Jadi sebenarnya saya memang selalu menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu, Bu. Jadi tidak pernah yang tidak selesai pekerjaan itu, sebenarnya tidak pernah. Cuma saya hanya berpikir seperti itu saja, Bu. Jadi kamu merasa bahwa kamu itu memang meskipun kamu berhasil menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya dari bos kamu, itu kamu tetap merasa cemas. Nah, coba kita itu pahami dulu pola pikir Mbak Mada ini. Ini termasuk pola pikir yang irasional ya, yang dapat menyebabkan Mbak Mada tadi seperti merasa cemas. Jadi untuk menentang pikiran negatif Mbak Mada ini, jadi gini ya Mbak Mada. Jadi Mbak Mada itu meskipun sebelum-sebelumnya Mbak Mada itu selalu berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugas deadline dari bos Mbak Mada itu sesuai deadline, tapi Mbak Mada tetap merasa cemas ya. Iya. Jadi untuk kita mengubah pola pikir ini, untuk memahami pola pikir ini, Mbak Mada, jadi di sini kita akan coba untuk memahami pola pikir Mbak Mada ini untuk menentang pikiran negatif dari Mbak Mada tadi. Itu gimana, Bu, caranya? Jadi yang pertama itu kita identifikasi dulu pikiran negatif Mbak Mada yang muncul. Misalnya Mbak Mada seperti tadi, Mbak Mada tuh selalu merasa tidak akan menyelesaikan tugas Mbak Mada sesuai dengan deadline diberikan oleh bos Mbak Mada. Iya. Lalu coba kita tanyakan juga kepada diri Mbak Mada sendiri, apakah ada bukti nyata sebelumnya yang mendukung pikiran irasional Mbak Mada ini? Bukti nyata ya? Enggak sih, Bu. Sebenarnya saya bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik dan sesuai tenggat waktu. Iya, benar sekali. Berarti selanjutnya itu kita akan coba mencari bukti yang bertentangan dengan pikiran Mbak Mada yang tadi. Nah, jadi apa yang bisa sekiranya Mbak Mada katakan untuk menentang pikiran negatif yang seperti Mbak Mada pikirkan?
untuk menentang pikiran negatif, saya bisa meyakinkan diri saya bisa mengerjakan pekerjaan ini, menyelesaikan pekerjaan ini, dan pasti mendapatkan pujian dari teman-teman dan bos saya, Bu. Iya, bagus ya. Jadi, apa alternatif pikiran yang lebih realistis yang bisa kita coba gunakan dalam masalah ini? Berarti pikiran saya ya, Bu, ya. Saya pasti bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu. Jadi itulah pikiran yang lebih realistis dan juga mendukung. Jadi setiap kali Mbak Mada merasa cemas tentang pekerjaan, coba Mbak Mada kembali pikirkan pikiran yang lebih realistis itu. Jadi bagaimana Mbak Mada perasaannya sekarang setelah menceritakan permasalahannya tadi? Saya lebih merasa lega dan tenang sih, Bu, dan saya lebih merasa percaya diri karena ternyata saya bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Jadi kesimpulannya, setiap kali Mbak Mada merasa cemas, Mbak Mada bisa langsung memikirkan pikiran yang realistis tadi, dan juga sekarang perasaan Mbak Mada sudah merasa lebih lega. Iya, Bu. Ya, baiklah, jadi terima kasih ya Mbak Mada atas kesukarelaannya untuk menceritakan masalah Mbak Mada kepada saya, dan juga kita sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Mada alami. Jadi saya juga terima kasih kembali ya Ibu. Terima kasih telah membantu menyelesaikan permasalahan saya dan sudah mendapatkan solusi. Ya,